Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai tajwid. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Lahab. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang mau bergabung, silakan ditekan tombol subscribe pada channel Oci Yosi Tajwid ini dan aktifkan terus lonceng notifikasinya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai irama, silakan bergabung dan tekan tombol subscribe di channel Oci Yosi Official. Baik teman-teman, langsung saja silahkan dibuka Al-Qur'annya. Usahakan membuka Al-Qur'an ya dalam belajar tajwid ini agar dapat memudahkan kita untuk mengingat apa saja tajwid yang ada pada surah Al-Lahab ini. Atau bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa dengan hafalannya juga tidak apa-apa ya. Baik, kita mulai dengan ta'awuznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ayat pertama dulu. Kita baca dulu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, kita ulas satu persatu ayatnya ya. Nah, di sini ada ba, kemudian ada tasydid. Ba yang bertasydid ini harus ditekan dulu ya dalam membacanya menjadi tab ba tab bat tab bat, bukan taba, bukan taba ya, tapi ditekan dulu. Ditekan sebentar ya. Tab bat bat bat. Nah, ada tamati atau ta sukun. Nah, di sini sifatnya ada hamus ya, yang artinya ada aliran udara yang keluar ya, tapi tidak boleh berlebihan. Bacanya seperti ini. Bat, tab, bat, bat. Bukan bats, bukan ya. Bukan, jangan terlalu keras. Jadi sedikit saja. Tab, bat, yada Nah, itu dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Nah, di sini ciri-cirinya ada tanda selendang juga ya. Jadi mad jaiz munfasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan alif, maka dibaca sebanyak 4 sampai 5 harokat ya. Harokat sama dengan ketukan, 4 sampai 5 ketukan. Menjadi da abi lahabin abi. Pada kata abi dinamakan mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan iya mati, maka dibaca sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Nah, jadi di sini ada huruf mad tabi'i ya, yaitu ada ya sukun. Lahabiu biu. Nah, itu dinamakan idgham bigunnah, idgham bigunnah. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw di sini adalah huruf idgham bigunnah. Maka dibaca dengung, maka dibaca dengung. Lahabiu watab tab. Nah, ini namakan qalqalah kubra karena berada di akhir kalimat. Nah, apa huruf qalqalah di sini? Yaitu ba. Kita pernah mengulas ya. Nah, karena pada huruf ba ada tasydid, maka kita harus menekan terlebih dahulu baru dikalkolahkan atau dipantulkan ya. Jadi bacaannya seperti ini. Watab. Tapi tidak boleh terlalu lama ya. Nah, sekarang kita ulang. Perhatikan ya. Tabbat yada abi lahabin
Lanjut ayat kedua, kita baca dulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekarang kita ulas. Itu apa namanya tadi? Karena ada selendang kemudian bertemu dengan alif atau amzah dinamakan mad jaiz munfasil. Panjangnya ada 4 sampai 5 harokat. Aghna, Nah, di sini ada tanda tegak ya, baris tegak. Maka dibaca mad. Mad apa? Mad tabi'i. Karena di sini ada tanda fathah bertemu dengan alif sebenarnya di sini ya. Kalau dirinci ada huruf berbaris fathah bertemu dengan alif, maka dibaca menjadi 2 harokat atau 2 ketukan. Anhu. Nun mati bertemu dengan ha itu disebut dengan izhar halqi. Kenapa? Karena tadi ya, karena ada nun mati bertemu dengan huruf izhar, yaitu huruf ha ya. Anhu, maka dibaca jelas. Mad tabi'i sama ya, karena ada fathah bertemu dengan alif. Luhu. Nah, luhu ini dinamakan mad silah qasirah. Karena sebelum ha dhamir ini ada huruf hidup atau huruf yang berharokat ya. Maka dibaca sama dengan mad tabi'i, 2 harokat atau 1 alif. Jadi bacanya seperti ini. Luhu. Wa ma, sama ma-nya mad tabi'i, kasab. Sama ya dengan ayat terakhir dinamakan qalqalah kubra karena berada di akhir kalimat. Namun bacaannya berbeda ya. Ayat pertama ada tasydid, ayat kedua tidak ada tasydid. Maka bacaannya tentu berbeda ya. Jadi bacaan kedua langsung saja. Kasab. Ayat pertama watab karena ada tasydid. Tapi ayat kedua kasab karena tidak ada tasydid. Jadi langsung saja dibaca. Lanjut ayat ketiga. Kita baca dulu. Sayasla naran dzata lahab. Di sini sayasla, la ada baris di atas atau baris tegak ya. Itu dinamakan mad tabi'i. Nah, sama ya, itu dinamakan mad tabi'i. Ranza. Apakah teman-teman masih ingat nih apa namanya? Ranza. Itu dinamakan ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yaitu za, maka dibaca dengung ya atau samar. Nah, bacaannya seperti ini. Ranza. Samar ya, bacaannya samar ke huruf za. Bukan bukan rong semuanya, tapi samar ke huruf za. Kalau ketemu dengan huruf ikhfa hakiki yang lain, misalnya ja, menjadi ja, samar ke huruf ja, gitu ya. Kemudian lanjut, zata, za. Nah, coba perhatikan itu apa? Ya, sama ya. Mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Lanjut. Dzata lahab. Qalqalah kubra. Yang mana qalqalah kubra? Ya, lahab. Sama ya dengan ayat kedua. Bacaannya ya langsung saja qalqalahkan atau dipantulkan. Lahab. Tapi kalau ayat pertama atau bertasydid itu ditekan dulu baru diqalqalahkan atau dipantulkan. Kemudian lanjut ayat keempat, kita baca dulu ya. Wa mra'atuh hammalatal hatab. Kita rinci sekarang. Wamroh. Nah, di sini ada hukum mim. Mim mati bertemu dengan ro. Itu disebut dengan izhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf ro. Nah, huruf ro di sini adalah huruf hijaiyah. Maka dibaca tidak dengung atau jelas ya. Wamro.
Lanjut. Hamma, hamma, ham. Nah, itu disebut dengan gunnah karena ada mim bertasydid. Kemudian ma-nya, ma. Kalau panjang kayak gitu gimana? Ya, itu disebut dengan mad tabi'i. Maka panjangnya sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan. Latal, 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 tal. Itu apa namanya? Masih ingat? Pernah Kak Oci jelaskan dulu di surah sebelumnya, ada di surah Al-Falaq ya. Latal, alif lam, koma, ria. Karena ada alif, kemudian ada lam yang bertanda. Alif lamnya dapat dibaca. Haltob, haltob, tob. Itu dinamakan qalqalah kubra. Sama ya dengan ayat sebelumnya. Lanjut, kita baca dulu. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Kita ulas ya satu persatu pada ayat 5 ini. Fi itu disebut dengan mad tabi'i. Ji sama ya mad tabi'i karena ada kasrah pada huruf ja bertemu dengan ya sukun. Di ha sama ya mad tabi'i karena ada fathah pada huruf ha kemudian bertemu dengan alif ya. Maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Hablu, hab ini disebut dengan qalqalah sugra, qalqalah kecil. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat ya. Maka bacaannya menjadi hablum, hablum, lum, lum. Nah, ini apa namanya coba? Idgham bigunnah. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwinnya ada pada huruf la ya. Kemudian bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengung. Mim, mim. Nah, ini juga ya, idgham bigunnah. Tapi di sini ada nun sukun. Kalau tadi tanwin, kalau sekarang nun sukun bertemu dengan huruf mim. Maka dibaca dengung, disebut dengan idgham bigunnah. Masad, masad, sad, sad. Itu disebut dengan qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah pada akhir kalimat. Maka dibaca memantul ya. Masad. Tapi kalau tidak ada tasydid, langsung saja masad. Seperti itu. Baik teman-teman, itulah ulasan mengenai tajwid pada surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Sekarang kita coba baca dulu ya, bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, itulah belajar tajwid kita pada hari ini. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Coach mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan baik dalam menyampaikan ataupun dalam membaca Al-Quran ya. Nah bagi teman-teman yang ingin menambahkan ilmunya ya, silakan ditulis di kolom komentar juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman kita yang lain ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.